Selamat pagi, salam sehat. Yang terhormat seluruh pemirsa, terima kasih kepada pemirsa karena telah meluangkan waktu untuk menonton video saya pada pagi hari ini tentang sosialisasi pelayanan baru di Rumah Sakit Bethesda Wonocari, Yogyakarta. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan dua alat rumah sakit kami yang baru, yaitu endoskopi dan kolonoskopi. Endoskopi itu alat untuk melihat saluran pencernaan bagian atas melalui mulut. Sedangkan kolonoskopi untuk melihat saluran pencernaan bagian bawah melalui anus. Sebelumnya saya ingin memfokuskan dulu ke pengenalan endoskopi. Dan saya ingin menanyakan kepada pemirsa, sebenarnya endoskopi itu untuk pemeriksaan apa? Dan yang para pemirsa ketahui adalah endoskopi itu sering dihubungkan dengan sakit MAH kronis. Sebenarnya MAH kronis itu penyebabnya apa saja? Apa saja kalau orang dengan MAH kronis itu kemudian dilakukan endoskopi itu sebetulnya apa sih yang akan kemungkinan ditemukan penyakitnya? Dan berapa prevalensinya? Sebelum menjawab penyakit-penyakit yang sering ditemukan pada pasien-pasien dengan sakit MAH kronis, saya ingin memaparkan tentang prevalensi penderita MAH di Indonesia. Prevalensinya cukup tinggi, yaitu 40-50% dari total jumlah penduduk Indonesia, di mana pada usia 40 itu angkanya sekitar 6,5%, dan ini meningkat di tahun 2020 menjadi 11,3%. Baik, saya akan mulai dengan pengertian apa sih endoskopi itu. Endoskopi itu sebetulnya prosedur medis untuk melihat organ bagian dalam, yaitu mulai dari kerongkongan, kemudian lambung sampai usus, dengan menggunakan selang, di mana selangnya itu didapatkan kamera di ujungnya dan lampu, dan terhubung dengan monitor seperti gambar di samping saya. Dan kemudian akan terdeteksi mulai dari kerongkongan, kemudian lambung sampai dengan usus. Juga dapat pula ditambahkan alat untuk biopsi dan alat untuk mengangkat polip bila ini untuk tindakan. Apa saja sih sebetulnya yang ditemukan pada orang-orang dengan keluhan MAH kemudian kita lakukan endoskopi? Yang pertama adalah gastritis, jadi peradangan dari lambung seperti yang dapat kita saksikan di sebelah layar. Seperti ini adalah gambaran gastritis, kemudian atau ulkus atau luka. Dapat juga disebabkan karena kanker, bisa juga. Dapat juga disebabkan karena keluhan-keluhan yang lain seperti pada penyakit hati kronis itu sering ditemukan varises esophagus, walaupun kadang-kadang juga disertai dengan erosi juga. Pernah juga ditemukan akalasia, walaupun ini sebetulnya kasusnya lebih jarang dibandingkan kasus-kasus dengan gastritis. Akalasia itu seperti ini, gambaran di sebelah adalah adanya lubang yang menyempit karena pasien tidak bisa menelan karena ada gangguan di daerah bagian bawah sehingga makanan tidak bisa masuk ke dalam lambung karena ada seperti sumbatan. Baik, saya lanjutkan lagi dengan apa sih indikasinya, kapan pasien itu harus dilakukan endoskopi. Pasien dilakukan endoskopi bila dia mengeluh nyeri perut yang hilang timbul, tidak sembuh walaupun dengan obat, dan istilah medis adalah kronis, jadi lama. Yang kedua adalah mutah yang terus-menerus yang tidak kunjung hilang dengan pengobatan, bahkan bisa terjadi muntah darah. Dapat juga dengan disertai berak berwarna hitam, dan ini seringkali terjadi keluhan pasien yang pucat karena kehilangan darah walaupun kehilangannya hanya mikro sedikit-sedikit. Dan kemudian indikasi berikutnya adalah gastroesophageal reflux disease, kalau orang awam mengatakan sendawa, jadi ada asam yang naik ke atas, rasanya panas di dada. Dan yang berikutnya disebabkan karena kesulitan menelan. Ini juga harus dilakukan endoskopi ya, biar tahu kenapa terjadi kesulitan menelan. Dan yang kelima, kalau curiga keganasan, maka pasien tersebut harus dilakukan endoskopi. Berikutnya, ada indikasi yang terapeutik atau pengobatan. Jadi endoskopi tidak hanya melihat penyakit, tapi juga untuk pengobatan. Sebagai contoh adalah kalau pasien dengan varises esophagus atau pelebaran pembuluh darah karena penyakit hati kronis, maka dilakukan pengikatan varises-varises untuk mencegah agar tidak terjadi perdarahan ulang atau perdarahan di kemudian hari. Dan yang berikutnya yaitu pengangkatan polip
dapat dilakukan dengan endoskopi seperti pada layar di samping saya. Dan yang berikutnya adalah dilatasi akalasia. Jadi akalasia ya kita pasang seperti dilator untuk melebarkan supaya ketika pasien tersebut makan, makanan dan cairannya bisa melewati lubang saluran antara kerongkong dan lambung. Dapat juga untuk mengambil benda asing. Baik, saya lanjutkan cara kerjanya. Cara kerjanya sebetulnya sangat simpel. Cara kerjanya pasien tersebut ditidurkan miring seperti digambarkan di samping saya, di mana dia ditidurkan miring dengan posisi yang nyaman. Kemudian kerongkongannya kita lakukan spray dengan alat spray lidocain, spray untuk anestesi lokal agar pasien tersebut tidak terasa ketika dilakukan tindakan. Kemudian semua perhiasan akan kita lepas ya, mulai perhiasan, gigi palsu, dan semuanya harus bebas dan pasien dalam kondisi tenang. Kemudian baru kita setelah tidak terasa di kerongkongan, kita akan memasang atau memulai memasukkan alat mulai dari mulut sampai pelan-pelan sampai ke usus. Dilakukan selama 15 menit, bahkan mungkin kurang dari 15 menit. Bahkan 5 menit juga seringkali selesai apabila tidak dilakukan biop dan tidak dilakukan tindakan. Selanjutnya pasien tersebut boleh makan dan boleh minum setelah kerongkongan terasa tebalnya hilang. Nah, sebetulnya kalau sudah selesai seperti ini, apa sih yang menjadi komplikasi seseorang dilakukan endoskopi? Yang menjadi komplikasi yaitu apabila pasien tersebut setelah di endoskopi terasa kerongkongannya menjadi kayak panas, tidak enak, tapi jangan khawatir, hanya 2 hari saja sudah akan pulih seperti sedia kala. Dan sering terjadi aspirasi. Apa aspirasi itu? Yaitu masuknya cairan atau makanan masuk ke dalam paru-paru. Hal ini karena pada pasien tersebut pada saat dilakukan tindakan tidak makan dan tidak minum seharusnya, tapi mereka minum dan makan, dan ketika dilakukan endoskopi maka tersedak dan cairannya bisa masuk ke paru. Kemudian komplikasi yang berikutnya adalah alergi obat bius dapat timbul kalau memang pasien tersebut memang punya alergi obat lidocain, misalnya gatal-gatal dan terasa tidak enak di kulit karena memang pasien tersebut ada riwayat alergi. Kemudian komplikasi berikutnya adalah yang tersering adalah pasca tindakan biopsi atau pasca tindakan polipektomi atau pengangkatan polip, sering terjadi perdarahan, tapi sebetulnya perdarahannya tidak terlalu hebat, tapi dapat segera diatasi dan segera berhenti perdarahannya. Kalau ke Jogja, jangan lupa mampir ke Pantai Selatan lewat Wonosari. Kalau sakit mah, ayo periksa ke Rumah Sakit Bethesda Wonosari. Di Wonosari banyak kuliner yang perlu dicoba kelezatannya. Demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat